nasta'in wa ala dzikrillah waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Amaliyah yang unik ini, mungkin nanti bersih, nyaman juga saya rasa. Kemudian bapak-bapak orang tua saya yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, dan anak-anak remaja sekalian yang saya sayangi. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat yang diberikan kepada kita. Apapun bentuknya yang sama kita itu yang terbaik. Kalau diberikan kesehatan itu yang terbaik untuk kita, dan itu juga kasih sayang Allah. Kalau diberikan sakit itu pun kasih sayang Allah buat saya. Karena orang sakit bisa mengurangi dosa, bisa dekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang orang sehat tidak sakit-sakit jauh daripada Allah. Setelah sakit baru dia dekat kepada Allah. Itu tandanya orang sakit juga kasih sayang Allah. Kaya juga kasih sayang Allah. Ya kaya cukupan, serba cukup. Allah sayang sama kita. Tapi miskin pun itu kasih sayang Allah. Itu yang terbaik bagi dia yang misalnya orang-orang masih miskin. Sebab kalau dia kaya belum tentu sanggup dengan kekayaan, bisa rusak mental moral gara-gara kaya. Terimalah apa adanya. Wong Jawa bilang sabar trimo ridho. Sehat sebetulnya. Selanjutnya salam dan salam sampaikan pada junjungan alam Nabi Sekitar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan terbaik untuk kita, dan kita selalu bersama kepada beliau dan mengharapkan syafaat beliau di kemudian hari. Karena hidup ini Bapak Ibu sekalian, ibadah kita ini ya kalau kita andalkan sekali barangkali kurang pas. Dan aku bilang, dan kita kalau masuk surga itu dari ibadah, dari amal tidak. Tapi kasih sayang Allah juga orang masuk surga itu. Oleh karena itu dalam hal ini ada dua yang penting kita harapkan. Yang pertama syafaat Nabi, yang kedua doa kita. Supaya Allah menyayangi kita, merahmati kita, ya, memberikan terbaik untuk kita. Nah, cukup dihubungkan Bapak sekalian. Kemudian masalah judul yang diberikan kepada saya, ini menurut saya, judul saya ini berat itu. Berat, paling berat ini paling berat ini. Apa judulnya? Memuasakan jiwa dan pikiran. Jiwa tak nampak, pikiran tak nampak, harus dipuasakan. Pemahamannya, pengertiannya pun itu simpang siur. Yang biasa membahas orang tasawuf tadi, masalah jiwa, masalah hati, masalah kolbu. Istilahnya saja kan jadi bingung kalau sekali. Ada istilah jiwa, ada istilah kolbu, ada istilah nyawa, apa lagi? Ada pikiran, ada akal, tumpang tindih nggak keruan ini. Kalau dibahas satu persatu, ada persamaan bukan beda. Yang sesuatu bilang sama, yang lain bilang beda. Tapi rupanya apa bedanya? Ya pokoknya beda. Nah, itu dari ini atau itu. Jadi yang saya ketahui, ya, judul ini penting memang karena puasa itu tidak sedang memuasakan jasmani. Lebih dari itu memuasakan masalah hati tadi, istilahnya mungkin hati. Padahal kita pasti tanda tanya hatinya dari mana sekarang? Kita punya hati di perut. Ada hati kita yang sini, yang ada pedunya kan hati itu kan. Ayam, kambing, semua hati kita kan. Ada yang pedunya di situ. Itu berarti apakah hati ini yang diusahakan? Ya. Kalau hati kita sakit namanya leper. Pertunjukan. Obatnya kalau di medis namanya purpurma. Obat di sini namanya
temulawak. Itu obat hati yang di sini, yang perut. Tapi kadang orang menyatakan aku sakit hati, yang dipegang bukan sini. Aku sakit hati ya. Mana saja. Sini pegang. Cocok aja Pak. Sakit hati kok sini. Padahal hati di sini di perut. Dia dekat usus 12 jari. Biologinya. Tapi orang bilangnya sakit hati udah ke sini. Lemes. Sakit dekat sini kan. Jadi hati yang mana yang maksud ini? Oleh karena itu dalam aturan, istilah hati nggak ada. Yang ada adalah kolbu. Dan dalam bahasa Arab, hati juga tergabung menjadi kolbu. Nah, makna kolbu dalam Al-Quran, makna kolbu dalam bahasa Arab bukan hati yang di sini, tapi apa? Jantung. Makna hati di jantung, maka sakit hati ini. Awas ya, kok bilang itu tak boleh bosan. Ini dipegang di sini. Jantung. Ya kiri kan? Masuk lagi. Sakit hati. Enggak cocok. Jantung itu. Jantung maksudnya di situ bagus sekali ya. Jika ada nasihat Nabi, ya, inna bil jasad mudghah. Faiza soluhat sudah tersatu tubuh. Faiza fasadat tersatu tubuh. Di dalam jantung ada segumpal daging. Jadi, kalau daging ini baik, maka baik semuanya. Tapi kalau buruk semuanya. Bahwa kolbu maksudnya hati, tapi jantung bukan hati yang sini. Nah ini bapak sekalian. Jadi judul ini konteksnya bukan hati yang sini, hati yang di dada yang jantung. Memang jantung makanya kalau jantung ini bilang baik, ya baik sehat kita secara jasmani. Secara jasmani kalau jantung kita sehat, kita sehat. Kalau jantung kita berhenti, kita pun berhenti kan kalau ingat. Kalau jantungnya baik, bisa kemana-mana kita bawa tempat lari kemana-mana bisa. Coba jantungnya busuk itu kan pada semua. Kan itu juga secara jasmani. Apabila yang sudah baik semua, kalau dia busuk semua. Secara jasmani. Tetapi maksud wanita barangkali tidak sampai situ saja. Maksud hati di sini tidak ada secara jasmani, melainkan secara rohani. Sehingga unsur manusia ada jasmani, ada rohani. Kalau secara jasmani, jantung ini bidang hati secara jasmani, bagaimana mempuasakan hati? Yang kita rasakan ini nggak makan, nggak minum, itu jantung yang terpengaruh. Orang tak makan, tak minum, dan jangan sekian jam, juga jam, jantung tak istirahat, dan bekerja keras, kan lembut, nggak ngos-ngosan. Istirahat jantung kita, udah puasa dengan cara tidak makan, tidak minum secara jasmani. Makanya yang membatalkan puasa yang paling pokok jangan makan, jangan minum. Tetapi puasa tidak seperti itu saja. Melainkan jangan sampai pahala puasa batal. Ini menyangkut masalah rohani. Nah, gitu. Hati ada tiga sebetulnya. Jadi hati dalam hati rohani ini yang mana? hati yang sakit sama hati yang dalam ilmu jiwa ada diistilahkan yang namanya hati adalah jiwa. Mempuasakan hati maksud mempuasakan jiwa kita supaya jiwa kita ikut berpuasa. Nah sekarang bagaimana supaya hati kita puasa, kemudian pikiran kita puasa? Sebenarnya ini tumpang tindih Bapak Ibu sekalian. Hati diartikan jiwa. Jiwa itu ada kerja-kerja jiwa. Ada kerja-kerja jiwa. Namanya aspek-aspek jiwa, unsur-unsur jiwa. Apa kerja jiwa itu? Misalnya ingatan. Ingatan itu jasmani atau rohani? Rohani itu jiwa itu, ingatan itu. Ingatan. Pikiran itu rohani atau jasmani? rohani. Jiwa. Ada kerja ingatan, ada kerja pikiran, perasaan, perasaan. Ini juga bagian jiwa, kerja jiwa. Kemudian apa lagi? Fantasi, kerja jiwa juga. Ya. Itu merupakan kerja jiwa. Ada ingatan, ada pikiran, ada perasaan, ada fantasi.
kehendak, motivasi orang kehendak namanya, itu juga bagian daripada jiwa. Jadi kalau mempuasakan hati, si ini dipuasakan. Tidak hanya pikiran saja dipuasakan satunya. Ingatan terus dipuasakan. Ingatan. Arti puasa kan menahan. Gambarnya begitu menahan. Bagaimana menahan ingatan? Apakah ada sesuatu yang kita tahan ingatan itu? Yang perlu kita lupakan? Ya banyak. Banyak hal-hal yang kita perlu kita lupakan. Kita tahan. Jangan kita ingat-ingat. Apa itu? Kesalahan orang lain. Itu karena kita keliru. Kesalahan orang lain kalau mesti kita ingatnya nggak habis-habis tahu-tahu. Bahkan itu yang mempuasakan kalau disuruh ingatan. Tapi kebaikan orang yang banyak, lupa dia. Tidak boleh seperti ini. Sebagai orang Muslim tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita disuruh kebaikan orang lain itu dan kita ingat. Kesalahan orang lain kita lupakan. Kebaikan diri kita lupakan. Ya, kesalahan diri kita kita ingat-ingat untuk tidak diulang. Itu berkaitan dengan menguasakan ingatan. Kan begitu. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Terhadap manusia, Allah itu menghargai kebaikan orang. Kalau ada orang sampai kesalahan itu banyak, 99 kesalahan, tapi ada satu kebaikannya, Allah bisa beri satu kebaikan itu, dan 99 bersih. Kalau dia apa? Allah akan menerima satu kebaikan orang dan menghapuskan 99 kesalahan berhubungan. Kalau dia tobat dan nasuha. Ada yang tobat. Satu kebaikan. Tapi berat tobat dengan gampang tobat itu. Tapi bisa melakukan tobat yang benar, hapus semua kejadian itu. Itu Allah. Makanya kita ya jangan memandang orang itu keburukannya, diingat sampai kapan-kapan sampai tusuknya. Ya, tidak ada kata maaf bagimu. Ini salah satu juga. Tidak seperti itu. Itu menyangkut ingatan. Dipuasakan juga. Jangan sampai muncul-muncul yang tidak perlu pikir, yang tidak perlu diingat. Nah sudahlah, maafkan saja. Nah, mempuasakan pikiran ya juga begitu. Bagaimana pikiran dipuasakan? Pikiran kotor. Ya? Apa bukan pikiran itu? Kenapa? Apa pikiran itu? Ini ayat yang dari judulnya banyak. Padahal apa itu pikiran? Masa pikiran nggak tahu, pikir tidak pikiran begitu. Itu tidak ada apa-apa, itu tidak ingat. Nah, jangan mana berpikir itu adalah menghubungkan dua fakta untuk dapat suatu keputusan. Itu baru dia berpikir. Misalnya hubungan ada jam 5, di sini ada jam 2. Apa hubungannya? Nanti dikumpulkan menjadi 5 jam. Kesimpulannya, ini ada proses berpikir dari menghubungkan antara satu fakta dengan fakta lain untuk dapat kesimpulan fakta lain. Itu berpikir. Kadang-kadang pikiran kita salah. Faktanya ada orang datang rumah kita, apa itu datang? Kali-kali hutang itu. Itu pikiran salah itu. Nggak boleh seperti itu. Itu pikiran yang perlu dikuasanya yang begitu. Itu kan suzon namanya kan. Ya, mempuasakan pikiran itu diantaranya kita tidak boleh suzon. Suzon itu dilarang. Ya, alladzina amanu stanibu katsiran minaz-zon, innamal zon ismun. Orang beriman, jangan kamu berburuk sangka sama orang. Karena itu berarti dosa. Berburuk sangka itu pikirannya. Pasti dia utang. Atau yang lain. Wah, tanggung aja. Mau nanggung utang, bingung. Minta waktu dulu. Rupanya dia undang-undang dulu. Bayangkan itu. Siapa seperti itu? Itu berasanya enggak. Nah ini pikiran-pikiran yang perlu dibersihkan dengan muslim. Dan banyak lagi ya
hal-hal yang mendapat yang dipikirkan itu yang perlu mereka luruskan, ditetapkan. Bukan berarti berpikir terus dipuasakan tidak berpikir, tidak. Al-Quran banyak menyuruh supaya berbaik berpikir. Ya. Kita disuruh banyak berpikir. Karena manusia itu lebih dari pikirannya. Yang kemarin pikiran itu banyak berpikir, tapi berpikir yang positif, bukan berpikir yang negatif. Yang negatif ini yang harus dikatakan dan kuasakan. Yang begitu. Itu pikiran. Perasaan perlu dipikirkan enggak? Perlu dikuasakan enggak? Pikiran beda dengan perasaan. Ingatan beda dengan pikiran, beda dengan perasaan. Perasaan perlu dikuasakan enggak? Perlu. Dan harus dikuasakan. Misalnya iri ya, ini terkait hati, dari hati ini. Iri itu perasaan atau pikiran atau ingatan? Iri atau iri itu perasaan, bukan pikiran. Kalau pikiran itu perasaan. Boleh kita iri sama orang? Hah? Boleh. Nah, bagus. Kita dulu maksudnya kita orang tertentu boleh. Iri kalau kepada hal yang baik boleh. Kepada yang baik, oh dia kok tiap tahun korban, kok gitu juga boleh itu. Oh dia itu banyak, apa itu korbannya boleh. Iri seperti boleh. Tapi iri yang buruk tidak boleh. Iri yang nggak boleh apa berarti? Nah dia kan dapat rezeki pun enggak. Ya? Terus ini juga bukannya. Kalau dia dapat apa enggak? Kan iri dong itu. Itu jangan sampai seperti itu. Rezeki sudah dibagi Allah. Kalau dia dapat ya rezeki dia, tidak dapat ya rezeki apa begitu. Enggak boleh iri. Karena iri ini kalau nggak dikuasakan dia ningkat, dia jadi dengki. Iri dengki itu dengkinya lebih kuat, lebih tinggi, lebih parah begini. Karena dengki itu penyakit hati juga supaya orang kalau bisa nikmatnya hilang. Supaya nikmatnya hilang. Kalau bisa nikmatnya tidak. Itu dengki. Kalau orang ada kenikmatan, kita susah. Begitu. Kalau iri doang nggak benar, nanti pikirannya ikut dari sudut, dari akal dia, karena sudah hilang nikmat dia. Jika ada orang dia kehilangan nikmat, dia masih senang. Itu betul dengki. Namanya hasad. Dan lalu bilang orang yang hasad itu memakan amal seperti api memakan kayu bakar. Bisa menghabiskan amal semua gara-gara dengki. Hasad. Ya. Ini gara-gara tai ayam jiran belok di kereta aja mantul matian ini. Cuma mau dia makan telur dan makan tai itu lalu udah pura-pura racun tikus satu-satu makan ayam mati yang mampus itu. Ini ganaknya juga begitu. Mau bisa termasuk penyakit hati. Ya. Jadi perasaan seperti itu sudah ada sampai ada dalam hati kita. Ini berapa lama sekarang kita? Ini kalau diurai semua ini hasil 2 jam Pak. Belum soal yang lain ya, belum soal dendam, bukan soal fantasi, angan-angan, itu semua. Tapi yang jelas, memang yang namanya penyakit itu ada obatnya. Penyakit jasmani ada obatnya. Saya bilang tadi kalau level ini yang sakit obatnya adalah temulawak atau kurkuma. Tapi kalau hati di sini obatnya apa? Itu perlu diobati di sini. Obatnya ada 5. Yang pertama baca Quran secara yang kedua sholat malam. Yang terakhir kita tahajud. Yang ketiga berteman dengan orang yang soleh. Yang keempat berpuasa. Seperti puasa Ramadan ini. Yang kelima zikir malam itu banyak. Itu obat hati. Dan itu saya lagu loh. Ingat nggak? Itu saya lagu. Hadis itu. Tombol hati. Saya lagu baru tanya nih kan sebagai penutup. Bisa loh. Sudah lewat. Itu saya lagu itu. Ya. Obat hati ada 5 perkara.
Saudara Bapak sekalian yang saya sampaikan, karena waktunya juga terbatas, terlalu lama nanti kelamaan. Mari kita sholat tarawih, ini sudah syukur Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sampaikan ini yang benar atas izin Allah, yang tidak benar itu kelemahan saya sebagai manusia yang baik. Saya mohon maaf, kepada Allah mengampun. Dengan demikian kita mengatakan itu Allah kebaikan yang banyak untuk kita semua. Bila kita berbicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.